Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat blog pribadi kita masing-masing. Blog ini fungsinya adalah untuk berbagi informasi dan meningkatkan kemampuan menulis dan alamat blog pribadi sebagai identitas kita. Oke, mari kita ikuti saja langkah demi langkah bagaimana cara dalam membuat blog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat blog pribadi kita masing-masing. Dimana salah satu fungsi blog ini adalah kita bisa di sini berbagi ilmu, kemudian mengasah kemampuan kita dalam menulis, baik itu dalam menulis ilmiah, baik itu tentang kesehatan dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja. Langkah yang pertama, posisikan kita berada pada google.com. Kemudian di sini pada alamat address-nya, web address-nya kita tulis blogger.com. Kemudian kita ambil ini blogger.com login. Kemudian di sini kita klik login, blogger.com yang paling atas kita ambil. Kemudian salah satu syarat kita membuat blog, kita harus mempunyai Gmail yang aktif. Kita gunakan salah satu Gmail. Kita masukkan passwordnya. Tunggu sebentar, saudara semua. Oke, di sini sudah masuk kita kepada blogger.com. Kemudian kita klik blogger yang paling atas kiri. Oke, sudah masuk tampilan seperti ini, saudara semua. Langkah yang pertama, kita tulis nama blog kita terlebih dahulu. Kita klik di sini untuk menulis nama blog kita. Mungkin di sini kita tulis nama blognya adalah teknologi dan informasi tahun 2022. Mungkin ini kita besarkan hurufnya. Teknologi dan informasi tahun 2022. Oke, saudara semua, kemudian kita klik berikutnya. Kemudian kita di sini disuruh membuat alamat blog.spot.com kita. Mungkin di sini kita tulis teknologi informasi 2022. Kemudian ini teknologi informasi 2022 tahun. Oke, jadi kalau nggak pakai tahun tadi, di sini muncul kata maaf alamat blog ini tidak tersedia, berarti alamat ini mungkin sudah ada digunakan oleh orang lain. Jadi kita tambah tahunnya. Nah, setelah hilang ini berarti ini sudah aman, saudara semua. Kemudian kita klik di sini simpan. Oke. Kemudian kita sudah sampai kepada nama blog kita, namanya adalah teknologi dan informasi tahun 2022. Kemudian apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan di sini adalah kita akan menentukan tema terlebih dahulu. Kita klik tema. Kemudian di sini kita pilih, di sini sudah ada salah satu contohnya. Tapi coba kita pilih gambar yang lain, mungkin kita pilih yang ini, saudara semua. Kemudian kita klik terapkan. Oke, kemudian kita coba lihat blog di sini. Kita lihat blog. Oke, saudara, sudah muncul blog kita, teknologi dan informasi tahun 2022. Seperti ini adalah apanya, nama blognya. Tetapi
di sini kita ingin menambahkan beranda, kemudian di sini kita mau tambahkan about, kemudian di sini kita mau tambahkan view data browser, kemudian kontak use. Tapi terlebih dahulu kita coba mengedit yang ini dulu, karena nggak bagus juga ada tampilan ke bawah. Oke, sepertinya agak lama juga waktunya. Oke, kita biarkan saja. Sekarang kita fokus membuat apa yang dikatakan dengan tools. Ada beranda di sini, ada about use di sini, ada apa alamat browser, biodata browser, dan kontak use. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke sini, ke browser tema. Kemudian di sini kita pilih yang pertama sekali adalah kita aktifkan terlebih dahulu di halaman ini, saudara-saudara. Kita klik halaman, kemudian kita klik halaman baru. Oke, saudara semua, di sini kita sudah siapkan untuk about use-nya sudah ada, untuk kontak use-nya sudah ada, untuk biodata browser-nya juga sudah ada. Kita tinggal copy saja. Oke, kita copy about use terlebih dahulu. Nanti saudara siapkan juga seperti ini. Kita paste di sini about use. Kemudian kita tukar yang tampilan HTML menjadi tampilan menulis seperti ini, saudara. Tadi kan seperti ini tampilannya ya. Sekarang kita tampilkan dia seperti ini, tampilan menulis. Jadi kita bebas menulis di sini. Kemudian kita kembali ke materi yang kita siapkan tadi. Kemudian kita blok ini, copy. Kemudian kita kembali ke sini, kita paste di sini. Kemudian kita tentukan rata kiri, rata kanannya, sehingga tampilannya jadi bagus. Di sini, oke, sudah rata kiri, rata kanan, saudara semua. Kemudian kita publish, konfirmasi. Oke, sudah ada satu selesai. Kemudian kita akan membuat yang kedua, apa yang namanya, dengan kontak use. Kita belum kontak use-nya, makanya sama seperti tadi. Kemudian kita klik halaman baru. Ini sudah, kita klik tampilan menulis. Kemudian kita pindahkan ke sini. Ini kontak use. Kemudian kita copy yang ini, nama dan email. Kemudian kita letakkan di sini, kita paste di sini. Oke, saudara semua, setelah ini kita paste, sebelum kita klik publikasi, jangan lupa ininya kita ubah lagi. Ya, tadi untuk about use juga seperti itu. Nah, kita klik tampilan HTML, kemudian kita publish, simpan. Oke, yang ini untuk about use kita perbaiki lagi. Ini kita tampilan seperti ini tadi, kemudian kita ubah menjadi tampilan HTML, kemudian perbaharui, kemudian kita coba klik gerak hijau. Oke, sudah bagus ya tampilannya. Kita close saja, terus semua. Ini kita close juga. Kemudian kita kembali ke, nah, sudah dua ya. Kemudian yang ketiga, kita akan bikin biodata browser. Kita copy lagi, sama langkahnya seperti tadi, biodata browser. Kemudian ininya kita ubah menjadi tampilan menulis. Kemudian kita masuk materi lagi, kita copy ini kita baguskan dulu. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita ubah lagi menjadi tampilan HTML. Kemudian kita publikasi, konfirmasi. Kita lihat, coba kita lihat tampilannya ya, yang browser seperti apa.
Oh sorry. Baik, kemudian coba kita lihat di sini. Biodata browser seperti apa tampilannya. Oke, sudah bagus ya. Di sini biodata browser. Kemudian coba kita lihat tampilan dari kontak use. Oke, juga sudah ada. Kemudian bagaimana yang ini, yang about use, kontak use, biodata use, bisa kita masukkan ke dalam di tampilan di bawah ini. Di sini ada beranda, about use, kemudian kontak use, kemudian biodata browser. Mana caranya? Kita kembali ke sini. Kemudian di sini kita coba buka tata letak. Kita klik tata letak, saudara semua. Kemudian kita cari di sini apa yang namanya halaman atas. Ini, daftar halaman atas. Kita klik saja di sini. Kemudian tampilkan widget ini kita aktifkan, saudara. Kita aktifkan ini. Kemudian kita klik di sini. Ini sudah ada beranda. Kemudian coba kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat di tampilan blog kita. Kita refresh, sudah muncul nggak berandanya? Oke, sudah ada muncul beranda ya. Kemudian kita tambahkan lagi, klik daftar. Kita kembali ke tata letak, daftar halaman lagi. Kemudian kita klik tambahkan item baru. Kemudian namanya di sini sudah muncul, kita bikin tadi. Mungkin namanya di sini about use. Kemudian ininya kita kasih tanda pagar dulu. Nanti kita cari URL halamannya, kita simpan. Kemudian kita tambah lagi. Mungkin di sini setelah about use, kemudian browser, biodata browser. Ini kita kasih tanda pagar dulu, simpan dulu. Kemudian satu lagi namanya adalah kontak use. Ini kita kasih tanda pagar dulu, simpan dulu, simpan lagi. Selesai ini, kemudian yang ini kita buka, kemudian kita refresh. Blog kita buka, kemudian kita refresh, saudara semua. Oke, saudara semua, di sini sudah muncul beranda, about use, biodata browser, kontak use. Tetapi di sini datanya belum ada. Oke, sekarang kita coba memunculkan data yang ini about use, kemudian data ini kontak use, kemudian data biodata browser. Ini kita munculkan di masing-masing di sini sesuai dengan poin-poinnya yang tadi. Caranya adalah kita kembali ke tata letak, kemudian kita masuk kepada halaman, kemudian kita yang pertama mungkin about use, mungkin kita klik saja ini, lihat tanda mata ini. Kemudian kita ambil alamat URL-nya, kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita kembali ke tata letak. Kemudian di sini kita ambil daftar halaman atas tadi. Kemudian about use. Nah, kita ambil ini, edit. Kemudian yang tanda pagar ini kita copy paste, simpan. Kemudian simpan lagi. Kemudian kita coba lihat tampilannya. Kita refresh terlebih dahulu. Kemudian kita coba klik about use. Sudah muncul saudara semua ya. Ini sudah muncul tampilan about use. Biodata browser belum lagi. Oke, kita kembali ke tata letak. Kemudian klik halaman. Kemudian biodata browser kita coba klik ini tanda mata ini. Untuk melihat, untuk mengcopy halaman URL-nya. Kita copy dulu. Kemudian kembali ke sini, kembali ke tata letak. Kemudian klik yang ini. Kemudian ambil biodata browser, tanda pagar kita copy paste di sini, simpan, simpan. Oke, kemudian di sini kita coba refresh lagi. Kita klik di biodata browser. Sudah muncul saudara ya. Biodata browser nama Joko Susilo, tempat lahirnya
surat tanggal 15 Juni 89, pekerjaannya ada, emailnya sudah ada. Oke, kemudian kontak use. Nah, ini belum muncul. Bagaimana munculkannya? Sama seperti langkah yang tadi, kita kembali ke halaman. Kemudian kita ambil, lihat. Kemudian kita copy alamatnya, tutup. Kemudian kita kembali ke tata letak, saudara semua. Kemudian kita kembali ke sini, daftar halaman, kemudian kontak use, ada di sini, tanda pensil, copy di sini, simpan lagi, simpan. Kemudian kita coba lihat di sini, kita refresh dulu. Oke, kita klik kontak use. Sudah muncul saudara semua ya, di kontak use. Kita klik coba beranda. Di beranda masih kosong. Kemudian di Bob use sudah ada, biodata browser sudah ada, kontak use sudah ada. Oke, sekarang untuk beranda, supaya tampilan blog kita ada isinya, kita akan menambahkan di sini sebuah artikel. Bagaimana cara menambahkan artikel di sini? Kita kembali ke browser lagi, kemudian kita masuk kepada di sini, di postingan baru, diklik di sini dulu, klik postingan. Oke, setelah diklik postingan, kita klik postingan baru. Oke, saudara semua. Kemudian kita klik pindahkan ini sini dulu, tampilan menulis. Nah, seperti itu. Kemudian di sini sudah ada artikel yang sudah disiapkan. Kita copy dulu judulnya. Copy. Kita paste di sini. Oke. Coba kita kita tebalkan. Oke, sudah. Kemudian ini kita copy ini semua artikelnya. Copy. Kemudian kita paste di sini. Oke. Sudah semua. Sekarang coba kita klik publikasi. Informasi, kita coba publikasi. Di sini kita refresh. Di sini sudah muncul ya. Sudah muncul. Oke, seperti ini. Oke. Sudah muncul. Tetapi untuk kita ketahui bersama, di sini untuk gambarnya, untuk tiap-tiap gambarnya yang ini, kayak ini, belum muncul. Jadi gambar-gambar ini, bagaimana bisa dia masuk ke sini? Caranya adalah gambar ini kita jadikan JPEG terlebih dahulu. Ini kita jadikan filenya JPEG, ini filenya JPEG juga, ini filenya JPEG juga, seperti itu. Ya, di sini kita sudah menyediakan file untuk blog kita. Supaya tampilan foto yang ini bisa muncul, di sini kita sudah menyiapkan foto-fotonya supaya kita bisa upload di postingan ini. Ini kita delete aja dulu, saudara semua. Kita delete dulu di fotonya. Oke, kemudian kita klik di sini, sisipkan gambar, kemudian upload dari komputer, kemudian klik pilih file, kemudian kita datanya ada di dokumen, nama foldernya foto, sini dia, kita klik ini foto yang pertama. Oke, kemudian kita klik pilih. Oke, gambarnya sudah muncul ya, kita besar sedikit. Oke, sudah muncul gambarnya. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini kita delete dulu. Kemudian kita ambil lagi sisip gambar.
upload. Itu gambar yang kedua. Kita tunggu sebentar saudara semua. Ini gambar kedua, open. Oke, dia berproses, pilih. Oke, gambarnya sudah muncul. Kita perbesar sedikit. Oke. Kemudian untuk gambar yang ketiga, kita delete dulu. Kemudian gambar yang ketiga ini mungkin kita letakkan di sini. Di sini kita klik lagi upload. Kemudian pilih file. Kemudian kita klik gambarnya. Oke, kemudian kita klik pilih. Ini gambarnya sudah muncul. Kita lebih sedikit. Oke, ini sudah. Ini terlalu apa? Oke. Kemudian setelah ini kita klik perbaharui. Kemudian setelah berhasil disimpan di sini, kita klik tampilan blog kita lagi. Kemudian kita klik refresh. Ini dia. Ini saudara sudah muncul dia tampilan dari blog kita tadi. Sudah muncul. Sudah muncul dia. Kemudian ini sudah kita bikin. Kemudian kita jadikan dia tampilan HTML. Oke, kemudian kita simpan. Ini sudah tersimpan tadi ya. Kemudian kita kembali ke blog. Ini dia sudah ada. Kemudian bagaimana ini? Kalau kita lihat di sini, lihat blog. Ketika kita lihat blog di sini sudah muncul tampilannya. Bisa saudara lihat tampilannya sudah muncul. Oke saudara semua ya, jadi tampilan sudah muncul. Ini adalah tampilan akhir dari blog kita. Jadi tugas saudara adalah membuat blog seperti ini. Ini tampilannya sudah muncul. Kita lihat. Kita tutup dulu. Ini adalah tampilan dari blog kita. Bisa saudara lihat, kita zoom sedikit. Oke, ini dia. Ini nama blognya Teknologi dan Informasi tahun 2022. Ini berandanya, ketika kita klik sudah muncul yang ini. Kemudian about use sudah ada datanya, blogger sudah ada datanya. Kemudian kontak use juga sudah ada di sini. Ya, di sini juga sudah muncul postingan populer dan blog ini. Kita klik beranda dulu. Oke, ini adalah tampilan beranda. Sebagai tambahan untuk saudara-saudara semua bahwa link URL dari blog kita itu adalah yang ini. Jadi kalau ada yang tanya, boleh diminta link URL blog saudara, tidak. Jadi linknya adalah yang ini. Jadi ini yang saudara share, yang saudara kirim ke teman saudara, kepada orang yang meminta alamat blog saudara. Jadi yang dikirim adalah ini, Teknologi Informasi tahun 2022.blogspot.com. Jadi itu yang dikirim saudara-saudara semua ya. Jadi jangan sampai salah kirim. Oke, demikian saudara-saudara semua, bagaimana cara membuat blog dengan toolsnya. Semoga saudara semua bisa mengerti dan memahami. Demikian video tutorial ini dibuat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.